Puji Tuhan, kedua mempelai telah tiba bersama kedua belah pihak keluarga pada kesempatan ini. Untuk itu kita akan menyambut kedua mempelai bersama dua belah pihak keluarga. Kita akan menyanyikan satu pujian, haleluya, haleluya. Haleluya. Sidang jemaat bersama kita bangkit berdiri. Kita menyambut kedua mempelai memasuki tempat ibadah. Haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Saya menyampaikan salam sejahtera, salam dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kepada kedua mempelai, Saudara Pendeta Pembantu Benyamin Kanato bersama Saudari Rina Sihite dan kedua belah pihak rumpun keluarga yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah pemberkatan nikah, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir. Selamat beribadah, selamat kita menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita dengan kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 201, Kasih dari Surga. Biar kita mohon kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Amin. Mengalir
memenuhi hidupku. Kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Pendeta Yusuf Tambun dari GPT Bukit Kalvari Sulewana berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mengalir kurnya, haleluya. Bersama kita angkat tangan kita kepada Tuhan, haleluya. Kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tahta Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi. Kita turunkan tangan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada hingga pada pagi hari ini Tuhan, khususnya dalam pernikahan kekasih kami, Saudara Benyamin dengan Saudari Rina Borusihite Tuhan. Kami serahkan ibadah pernikahan ini ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan, biarlah Engkau sebagai imam besar hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Untuk melayani kami, terutama memberikan kepada kedua kekasih mempelai, yaitu bekal firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan bagi mereka untuk berjuang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berjuang sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kami juga merindukan supaya berkat yang sama, berkat firman menolong kehidupan kami juga nikah-nikah kami Tuhan. Supaya nikah kami juga boleh dibaharui, diubahkan sampai satu saat boleh mencapai nikah rohani yang berkenan kepada Tuhan. Berlayak menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Bertemu Tuhan, berbahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan, tolong Tuhan mengurapi semua Tuhan. Bahkan seluruh peralatan yang dipergunakan Tuhan urapi, semua dipergunakan dengan baik, dengan lancar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan roh setan, pekerjaan sejati yang tidak tinggal diam, yang mengganggu kehidupan kami saat memuji memuliakan Tuhan, mengganggu kehidupan kami saat mendengarkan menerima firman-Mu. Apapun bentuk niat usaha iblis kami tolak, kami sir, kami hancurkan semua pekerjaan si iblis, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tetesi kami dengan darah-Mu, salub bungkus dengan kuasa. Pengurapan Roh Kudus memberikan kami kebebasan, keleluasaan. Kami boleh datang beribadah, bersekutu, melayani Tuhan. Demikian juga ibadah-ibadah persekutuan yang bersama dimanapun Tuhan menolong memberkati, seperti Tuhan memberkati kami, terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa masuk kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pemberkatan nikah saat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Juga saya menyampaikan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, bahkan keluarga yang kiranya mengikuti ibadah ini secara virtual dalam ibadah pemberkatan nikah. Selamat kita beribadah, kita boleh menikmati lawatan Tuhan pada pagi siang hari ini. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari bahagia bagi kedua mempelai ini. Untuk itu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 395. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia
sertaku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Puji Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Secara khusus kedua mempelai, Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan mereka sampai saat ini. Saya izin Tuhan akan masuk dalam nikah yang suci. Biarlah kasih dari Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan mereka. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita menyanyikan pujian dari suplemen nomor 40, Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Bersama kita bangkit berdiri. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, amin, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan, Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ayat 2, kasih Allah, kasih Allah sungguh tak terbatas. Haleluya. Melebihi gunung-gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, amin, dan menghibur aku, membebaskanku. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, silakan duduk. Kedua mempelai adalah seorang hamba Tuhan yang akan dipercayakan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan pelayanan. Itu sebabnya mohon kasih Tuhan untuk memberikan kekuatan baik dalam menjalani nikah dan juga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tentu jika ada kasih Allah, kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih Allah yang akan menolong bahkan mempersatukan nikah dari kedua mempelai yang ada. Kita akan nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 45, Kasih Pasti Lemah Lembut. Dan saya memberikan kesempatan persembahan pujian dari Jemaat GPT Bahodopi Morowali untuk mempersembahkan pujiannya. Dan nyanyikan rohani nomor 45, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biar kerinduan untuk bisa mencapai nikah yang sempurna boleh kita alami bersama dalam nikah kita, dan juga secara khusus kedua mempelai yang ada. Puji Tuhan, kita masih memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan dari Psalm 149. Kembali saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Psalm 149, Ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, sebab Kau telah melindungi hidup hamba yang hina ini dalam kuasa firman. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia, firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Ayat 2, nikah suci nurut teladanmu, nikah yang dihormati, senantiasa menjunjung tinggi segenap pengorbananmu. Haleluya. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia, firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Kita tetap tinggal berdiri. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga, dan pada refrennya saya mempersilakan jika ada persembahan pujian dari keluarga, saya berikan kesempatan. Ayatnya yang ketiga kita nyanyikan. Pimpinlah terus hidupku ini dalam tiap rencanamu, memasuki nikah rohani, memasuki nikah rohani, dipermuliakan bersamamu. Haleluya. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia, firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia, firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Puji Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Bapa
Haleluya, puji Tuhan. Keluarga sungguh mengakui bahwa semua ini hanya karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah mereka boleh alami dalam kehidupan mereka. Secara khusus bagi keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta Paulus Sandatoding boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan atas putra mereka, saudara Pendeta Pembantu Benyamin Kanato yang hari ini akan memasuki nikah yang suci. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dari Psalm 148. Kita nyanyikan pujian ini ayat 1 refrain, dan nanti ayatnya yang ketiga saya berikan kesempatan kepada paduan suara gabungan dari GPT Wawondula untuk mempersembahkan pujiannya. Air anggur baru, Psalm 148. Mujizat pertama dan yang terbesar dalam mujizat di negeri Kanaan, dalam kehidupan nikah yang mengalami kehabisan air anggur, air anggur, air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Ayatnya yang kedua, mujizat kedua, mujizat kedua dalam mujizat di negeri Kanaan, seorang anak yang menuju kematian dibangkitkan mendapatkan kehidupan. Air anggur baru, air anggur baru Dia ciptakan. Amin. Air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Ayatnya yang ketiga, apakah kau juga mengalaminya, tangis sengsara dalam hidupmu? Terimalah sekarang firman-Nya, lakukanlah apa yang Dia telah sabdakan. Air anggur baru, air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Ya, sekali lagi kopnya, air anggur baru, air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Menyatukan dua
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Segera kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita membutuhkan firman Tuhan untuk menolong kehidupan kita, terutama dalam nikah, rumah tangga kita. Firman yang akan menyucikan, mengubahkan sampai membawa kehidupan nikah kita mencapai nikah yang sempurna. Kita nyanyikan dari Psalm nomor 1, berbahagialah. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar. Ini bersama kita bangkit berdiri. La firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai. Kornya pekerjaan yang suci mulia ini saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Ishak Wijahendra. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Penyuciannya kau kan bahagia. Inilah firman Allah. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu sekali lagi kita mengangkat tangan. Haleluya, haleluya. Inilah firman Allah yang besar, mulia dan besar. Terimalah kuasa penyucian. Terimalah kuasa penyuciannya. Kau kan bahagia. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan saat kami menerima tajamnya pedang firman-Mu, menyucikan segala dosa kekurangan kami, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, bagian dalam kami yang banyak bobrok, banyak busuk Tuhan. Tapi pedang firman-Mu sanggup untuk menyucikan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Pedang itulah yang kami butuhkan dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap degup jantung kami Tuhan.
tidak bisa lepas dari pedang firman-Mu Tuhan. Demikian nikah kedua saudara kami ini tidak bisa lepas dari pedang firman-Mu. Nikah kami semua yang sudah berjalan sekian puluh tahun dan seterusnya Tuhan juga tidak bisa lepas dari pedang firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, yang ada di sini dimanapun berada mendengar siaran langsung di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap pribadi kami. Engkau sanggup mengubahkan kami Tuhan. Dan uluran tangan Tuhan atas kedua calon mempelai untuk menerima berkat dari Tuhan sampai nikah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Oleh kemurahan Tuhan, Saudara Pendeta Benyamin Kanatu dan Rina Sihte bisa masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah pada saat ini. Semuanya harus didasarkan pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan kekal. Jika nikah itu didasarkan pada firman Tuhan, maka nikah itu juga menjadi kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita kembali pada tema kita Matius 16 ayat 19a. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 19a. Saudara, ini perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus sendiri. Kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan surga. Jadi pada kesempatan ini Tuhan Yesus memberikan kado kepada pernikahan Pendeta Benyamin Kanatu dan Rina Sihte ini, yaitu kunci kerajaan surga. Dititipkan pada saya, ya. Jadi Tuhan memberikan kado kunci kerajaan surga, dititipkan pada saya untuk memberikan kepada mereka berdua. Jadi saya tidak repot-repot mencari kado, sudah ada kunci kerajaan surga. Tidak ada yang lebih hebat dari kunci kerajaan surga, gitu, ya. Baik, puji Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kado terhadap pernikahan ini, itulah kunci kerajaan surga. Maksudnya berarti Tuhan menghendaki kunci kerajaan surga untuk masuk surga. Berarti Tuhan menghendaki bahwa nikah kedua saudara ini, nikah Pendeta Benyamin dan Rina Sihte, mereka bukan hanya berhenti sampai di dunia ini saja. Bukan berhenti sampai di dunia. Kalau berhenti sampai di dunia, kadonya ya mobil, kadonya rumah. Nah, itu hanya sampai di dunia. Tapi kalau kunci kerajaan surga kadonya, itu berarti Tuhan menghendaki bahwa nikah mereka berdua bukan hanya sampai berhenti di dunia, tetapi sampai nikah yang sempurna, perjamuan kawin anak domba, lalu masuk Firdaus 1000 tahun damai, lalu masuk kunci kerajaan surga tadi, pintu dibuka, masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Apa kunci kerajaan surga? Kemarin sudah 3 dinyatakan, sekarang masih mengulangi yang ketiga. Yang pertama, teguh dalam panggilan pilihan. Yang kedua, itulah saudara, kemarin kita sudah mendengarnya. Dan yang ketiga, yaitu Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. 1, saudara, teguh dalam panggilan pilihan. 2, pengajaran tabernakel, itu kunci kerajaan surga.
tidak bisa dirubah sedikit pun. Pengajaran tabernakel tidak boleh dirubah sedikit pun. Ya, ada orang berusaha merubah, lalu ada yang mendukung, ketemu saya. Wah, Om ini rewel, masa dirubah sedikit sudah tidak mau. Itu tua-tua kami, sudah meninggal. Saya bilang, Om naik apa ke sini? Mobil. Mana kunci kontaknya? Nah ini, untuk apa Om? Saya kikir. Kalau ada pendilnya sedikit saya hilangkan. Oh jangan, nanti tidak terbuka mobil saya. Sama. Kalau pengajaran tabernakel dirubah sedikit, tidak terbuka surga Om. Tidak terbuka pembukaan firman. Oh iya, ngerti dia. Langsung sadar. Jangan kena omongan orang begini, lalu kita merasa benar itu. Tidak benar. Kalau sudah merubah, tidak benar. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, itulah Kisah Rasul 14:22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka. Supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi ini kadunya buat pendeta Benyamin Kanato dan Rina Siti. Kadunya adalah apa kunci kerajaan surga itu? Kunci kerajaan surga adalah sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging karena Yesus sama dengan salib Kristus. Pedang dengan salib tidak bisa dipisah. Kalau orang menolak salib, tidak mau perobekan daging, tidak mau sengsara, pasti menolak pedang. Kalau orang menerima pedang, pasti menerima salib. Pasti. Rela dia diapakan, mau diapakan terserah. Bahkan Rasul Paulus, penjara menunggu aku, enggak masalah. Tidak ada masalah. Itu. Tapi kalau orang takut, ya dia pedangnya juga pedang bermata berapa itu. Nah itu hati-hati ya. Pak Pendeta Benyamin, hati-hati ya. Jadi ini kado dari Tuhan, salib Kristus. Yang menentukan kita masuk surga, yang menentukan kita masuk surga bukan hebatnya atau tidak hebatnya pernikahan ini. Wah hebat luar biasa. Nah, atau kok coba begini ya. Bukan itu. Yang sekali lagi yang menentukan kita masuk surga bukan hebat atau tidak hebatnya pernikahan, hebat atau tidak hebatnya pelayanan. Karena ini hamba Tuhan. Nikah dengan pelayanan satu, itu dua rahasia besar dalam Alkitab. Tidak bisa dipisah. Pernikahan dan ibadah itu satu, dua rahasia besar yang tidak bisa dipisah. Jadi bukan hebat atau tidak hebatnya nikah kita, pernikahan kita, atau pelayanan kita, tetapi yang menentukan adalah lewat jalan mana. Ke surga itu lewat jalan mana. Nah itu lewat jalan mana. Kalau lewat jalan salib, ya jika lewat jalan salib, jalan sempit bagi daging, sakit bagi daging, saudara, nah itu pasti masuk surga. Sakit bagi daging karena kebenaran. Yang penting karena kebenaran. Kita benar, mempertahankan yang benar, lalu kita tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sakit bagi daging, sakit tuh, berontak sebenarnya. Tetapi harus diterima, itu jalan ke surga. Jalan menuju kerajaan surga. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Jadi sekali lagi bukan hebat atau tidak hebatnya pelayanan nikah, tapi lewat jalan mana ini menikah, lewat jalan mana ini melayani. Itu yang menentukan. Kuncinya di situ. Kalau jalan salib, pintu sempit, pasti masuk kerajaan surga yang kekal. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Namanya jalan salib. Bagi orang Israel di Timur Tengah, kalau bicara soal salib ya kita tidak melihat langsung. Ya jadi salib ya cuma wah Yesus disalib. Tapi kalau daerah sana salib itu jalan salib itu merupakan sesuatu yang tidak enak bagi daging, sengsara bagi daging, bahkan berani saya katakan, bahkan mengerikan bagi daging. Namanya disalib tuh, dipaku, wah mengerikan bagi daging. Nah ini yang harus kita hadapi untuk masuk surga. Sesuatu yang mengerikan. Saudara,
sesuatu yang mengerikan bagi daging, sehingga banyak yang gugur dari jalan salib. Tidak mau di jalan salib, mau menyimpang sedikit saja om. Itu. Jalan salib lurus, wah tapi dicambuk, ya tidak salah dicambuk, tidak salah dilapor, tidak salah ini, wah tidak berani om, ngeri om, tidak salah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, ngeri om. Belok sedikit aja, belok sedikit sudah tidak pernah ketemu lagi. Sekalipun oh saya tetap om, oh tidak ada, tidak bisa. Jalan itu hanya satu. Kalau belok sedikit sudah tidak ketemu lagi. Itu jalan salib. Jalan pedang sama, jalan penyucian. Ya Tuhan tolong kita semuanya. Pendeta Benyamin harus tegas memilih jalan salib. Ini kado dari Tuhan. Ingat baik-baik seumur hidup. Kunci kerajaan surga, jalan salib. Salib Tuhan. Ini kado buat pernikahan kalian berdua. Pegang baik-baik, memegang salib berarti memegang pedang firman. Gitu ya. Banyak yang gugur di jalan salib. Banyak yang melalui jalan lebar. Tapi berakhir dengan kekecewaan dan kebinasaan. Tapi kita berada dalam jalan salib. Memang sepertinya terseok-seok. Dipukul sana, dipukul sini, dihina di sana, dihina di sini. Wah, dilapor di sana, dilapor di sini. Enggak apa-apa. Tapi kita menuju kerajaan surga. Jelas jalan kita. Asal benar. Kalau enggak benar, minta ampun. Kalau enggak benar, minta ampun. Kenapa harus tidak minta ampun? Kalau enggak benar, datang minta ampun saya. Tapi kalau benar, lanjut. Sampai masuk kerajaan surga. Kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah tadi baca lagi Kisah Rasul 14. Memang jalan salib itu mengerikan. Yesus di Taman Getsemani tahu sendiri. Waduh, bergumul untuk menghadapi salib sampai keringatnya menjadi darah. Itu pergumulan luar biasa. Takut dia. Saudara, kalau pernah ke sana lihat durinya itu, duri di mahkota itu panjang-panjang. Saya pikir, kalau masuk ini bagaimana ya? Dipakukan di kepala, ngeri sekali, mengerikan, betul-betul. Tapi ada kekuatan dari Tuhan. Ini terselip suatu kekuatan. Pendeta Benyamin dan Rina Site, kita semua, saya, Wijaya, ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan sudah kasih kekuatan. Mari baca lagi. Di tempat itu murid-murid menguatkan di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Nah, ini kekuatannya. Kekuatan untuk tetap berada di jalan salib adalah bertekun dalam iman, dalam pengajaran benar, dalam pedang firman. Nah, kalau punya dua kuat. Kalau cuma salah satu enggak kuat. Kalau kita saudara punya salah satu tidak kuat, harus dua, salib dan pedang. Kalau ini kita bawa sepanjang jalan nikah kita, sepanjang jalan pelayanan kita, apapun tantangan rintangannya, kita akan tetap berjalan bersama Tuhan sampai masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, jadi sekali lagi salib dan pedang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Pendeta Benyamin dan Rina Siti harus bertekun dalam iman, dalam pengajaran yang benar supaya tetap bertahan di jalan salib sampai kemuliaan kekal dalam kerajaan surga selama-lamanya. Pegang, ini kado dari Tuhan. Praktek sehari-hari bertekun dalam iman. Supaya berada dalam jalan salib, supaya kuat. Bertekun dalam iman, kita kuat di jalan salib. Pegang pedang, kita ada di jalan salib selalu. Kita tidak akan mundur, tidak akan menyimpang sedikit, tidak akan berhenti. Kita lanjut. Ada kebenaran pedang. Pedang firman itu kebenaran. Di dalam kebenaran kita maju terus. Di jalan salib, sekalipun menderita, sekalipun malu, dipermalukan. Wah, betul-betul malu. Dipermalukan di mana-mana dan seterusnya. Tetapi hadapi dengan senyum saja bersama Tuhan sampai
kerajaan surga, kemuliaan kekal di dalam surga selama-lamanya. Tuhan tolong kita semua. Praktek sehari-hari bertekun dalam iman. 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 5. 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 5. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu. Tadi dinasihati tentang iman, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Sudah jelas, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Pendeta Benyamin, Rina Site masuk di Lempinel Kristus Ajaib sudah dilatih dalam pengalaman kematian, pengalaman salib. Lempinel Kristus Ajaib dilatih pengalaman salib. Ya, paling tidak sudah dilatih berpuasa, dilatih doa semalam suntuk secara rutin. Nah, itu sudah jalan salib, keteguhan iman. Kalau enggak teguh, sudah aduh, mau puasa sudah, aduh lapar duluan. Mau puasa sudah lapar duluan. Itu mau doa semalam suntuk ngantuk duluan, ngantuk. Nah, itu keteguhan iman. Seperti kamu tahu telah terjadi kesusahan-kesusahan. Sebab di ladang Tuhan kesusahannya lebih. Ya, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ya, saya ini contohnya orang yang mau enak sendiri. Ketika saya ditawarkan di Malang, saudara, Ompong panggil saya. Itu orang Malang mau datang. Kamu dilamar jadi gembala di Malang. Tetapi Ompong bilang, tetapi kamu tahu di Medan, Om di Medan sangat kacau. Tapi di Malang lebih kacau lagi. Oh, saya langsung sebagai hamba Tuhan muda. Oh, langsung. Pak, Om, enggak usah Om. Saya cukup, sudah digending, sudah cukup saya. Sambil ngetik di Johor, sudah cukup saya. Sudah cukup. Ini saya gambaran hamba Tuhan yang enggak mau di jalan salib. Enggak mau susah. Lalu Ompong bilang, tidak boleh begitu. Sesuai kehendak Tuhan. Minta ampun saya. Sesuai kehendak Tuhan. Minta ampun saya. Saya minta ampun Om. Iya, baik. Kamu berdoa ya, sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Betul-betul. Kesusahan yang sangat berat. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mati. Pegang pedang, pegang salib, menang. Pasti. Ini kesusahan kita hadapi. Jadi yang pertama, tidak goyah. Tidak goyah. Tidak goyah. Tidak goyah imannya. Tidak bimbang terhadap pribadi Tuhan. Pengajaran yang benar. Kesusahan apapun dihantamkan kepada kita sampai rasanya kita tidak bisa berdiri. Aduh, ini belum ini. Tapi kita tidak boleh goyah. Tidak goyah imannya, tidak bimbang terhadap pribadi Tuhan, firman pengajaran yang benar. Ketika menghadapi pencobaan-pencobaan di segala bidang, bahkan pencobaan yang mustahil sekali, tidak goyah. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah itu, kenapa tidak boleh goyah? Goyah atau bimbang terhadap pengajaran benar, ini yang sering tidak disadari. Kita mau yang enak, tapi goyah terhadap pengajaran. Bimbang. Goyah atau bimbang terhadap pengajaran yang benar. Ketika kita menghadapi jalan salib, ketika kita dalam kesusahan, itu adalah gelombang yang terbesar yang menenggelamkan perahu nikah kita, perahu pelayanan kita. Tidak sadar. Kita enak daging, tapi pelayanannya mulai merosot. Tidak sadar. Nikahnya mulai merosot. Kalau kita goyah terhadap pengajaran yang benar, pribadi Yesus. Mulai, kita senang dagingnya. Tapi pelayanan merosot, nikah merosot.
Ya, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Dan saya nasihatkan kepada pendeta Benjamin Kanatu sebagai murid saya. Dinasihati juga pengerja saya. Yang paling berat tantangan dari dalam. Keluarga dekat. Belajar dari Adam dan Hawa. Siapa yang menjatuhkan Adam? Hawa. Siapa yang menjatuhkan Salomo? Istrinya. Orang dekat. Orang paling dekat. Waspadai orang paling dekat. Kita semua. Saya juga. Saudara, harus berwaspada terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Waspadai. Itu yang seringkali menjadi sumber kebimbangan. Sumber kebimbangan. Sumber kegoyahan iman kita. Dia tidak kuat, nyeret-nyeret suaminya. Kalau istri tidak kuat, nyeret suaminya. Ini Pak, begini Pak. Ya sudahlah Pak, begini Pak. Wah, siapa yang lihat istri begitu tidak sekasian. Tapi kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada semuanya. Amin. Lebih mengasihi Tuhan daripada semua. Ini awasan, betul-betul awasan. Ya, Tuhan tolong kita semua. 1 Petrus 1, 6 sampai 7. 1 Petrus 1, 6 sampai 7. Mari. 1 Petrus 1. Tetap 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan di segala bidang. Dari bidang pelayanan, bidang nikah, bidang keuangan, bidang ini semua pencobaan-pencobaan. Saudara, pencobaan-pencobaan di segala bidang yang mustahil, mustahil menerpa kehidupan kita, supaya kita tahan uji, maksudnya, supaya kita tahan uji. Tahan uji artinya tadi ayat 6, bahagia. Nah itu, bergembira, bahagia di tengah penderitaan. Nah ini sudah kunci surga. Ini kebahagiaan surga, hanya kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Kita bergembira, berbahagia di tengah penderitaan. Menurut orang dunia, orang gila. Orang gila. Kalau kita dapat mobil, wah itu orang dunia, betul itu. Tapi di saat kita menderita, loh kok bahagia, gila dia. Sudah tidak punya perasaan. Bukan begitu. Tapi kebahagiaan surga. Ini bagian iman yang murni, bagian dari tahan uji. Itu bahagia di tengah penderitaan apapun yang kita hadapi. Ya, Tuhan tolong kita. Dan sampai tahan uji bahagia sehingga yang kedua, iman kita akan semakin bertambah-tambah sampai mencapai iman yang bertambah-tambah murni, sampai iman yang murni, iman yang sempurna, emas murni. Ini yang bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tadi ayat 7, iman yang bagaikan emas murni, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Kalau Tuhan datang, adakah iman di bumi? Iman yang murni, yang sempurna. Ini layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita masuk nikah yang sempurna. Kita masuk Firdaus 1000 tahun damai, kembali ke Firdaus tempatnya nikah 1000 tahun. 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun. Sampai masuk kerajaan surga kekal. Kunci kerajaan surga, membuka pintu surga. Ini nomor 1. Jadi jalannya jalan salib. Kekuatannya bertekun dalam iman untuk tidak gugur dari jalan salib. Kekuatannya bertekun dalam iman. Apa bertekun dalam iman? Tidak goyah, tidak bimbang terhadap pribadi Tuhan, pengajaran yang benar. Pencobaan apapun yang kita hadapi. Malah Rasul Paulus kemarin, aku tidak menghiraukan nyawa. Apalagi cuma barang-barang dunia. Tidak terpengaruh.
tidak terpengaruh. Nyawa pun tak terpengaruh. Itu yang benar. Tidak goyah. Ya, itu satu. Dua. Yang kedua, Kisah Rasul 11, 23, 24. Ini bertekun dalam iman praktek sehari-hari. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, ini bertekun dalam iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 23, ini tekun dalam iman yang kedua. Menasihati mereka semua supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua ini, tadi tidak bimbang, tidak goyah, tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan. Pendeta Benyamin dan Rina Site, kita semua harus beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nomor satu, setia dan benar. Lalu bisa berkembang setia berkobar. Lalu bisa berkembang setia dan baik. Lalu bisa berkembang setia bijaksana. Mulailah dengan setia dan benar. Nah, itu pembangunan tubuh Kristus itu. Setia dan benar. Coba lihat tangan. Dari bayi, dari lahir, dari rahim ibu, tangan kanan saya di sini. Setia dan benar terus di sini. Makanya bisa berfungsi dalam tubuh. Coba kalau tangan kanan saya mau pindah ke kiri. Nah, baru mau gerak saja kita mengadu-adu, belum melayani sudah teriak-teriak. Tidak bisa. Setia dan benar. Itu ikat pinggang. Yesaya 11 ayat 5. Setia dan benar itu ikat pinggang. Jadi setia dan benar dalam ibadah pelayanan, setia dan benar dalam nikah rumah tangga, setia berkobar, setia baik, setia bijaksana. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam nikah rumah tangga. Setia. Yesaya 11 ayat 5. Ia, itu Yesus, Raja Damai yang akan datang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi kita melayani sebagai Tuhan lewat ibadah pelayanan pakai ikat pinggang, setia dan benar. Kita melayani nikah rumah tangga pakai ikat pinggang, setia dan benar. Setia saja tapi tidak benar tidak ada guna. Benar saja tapi tidak setia tidak ada guna. Setia dan benar. Itu baru ikat pinggang. Kita melayani ibadah pelayanan, melayani nikah dengan setia dan benar. Itulah urusan kita. Urusan kita sebagai hamba Tuhan, saudara, melayani dengan setia benar. Lukas 17 ayat yang ke-8. Memakai ikat pinggang. Memakai ikat pinggang. Mari, bukankah sebaliknya? Ia akan berkata pada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan minum. Sesudah itu engkau boleh makan minum. Urusan kita ini. Urusan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sidang jemaat semuanya adalah saudara, urusan kita semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sidang jemaat adalah menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar dalam nikah rumah tangga, setia dan benar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sama dengan memberi makan minum Tuhan. Memakai ikat pinggang itu memberi makan minum Tuhan. Sama, memberi makan minum, memuaskan hati Tuhan. Jadi sekali lagi bukan hebat atau tidak hebatnya pelayanan yang memuaskan Tuhan. Bukan kalau aduh cuma 2 orang, ya apa ini? Tidak puas Tuhan, bukan. Atau wah ribuan, wah puas, enggak. Yang memuaskan setia dan benar. Itu yang memuaskan hati Tuhan. Ikat pinggang, setia dan benar. Siap sedia melayani nikah, rumah tangga, setia benar. Siap sedia melayani ibadah pelayan dengan setia dan benar. Itu urusan kita. Maka kita memuaskan Tuhan, maka Tuhan memuaskan kita semua. Tuhan memuaskan kita. Sehingga tidak perlu mencari kepuasan di dunia. Tidak perlu hamba Tuhan mencari kepuasan di dunia. Sampai jatuh dalam gantang dosa makan minum.
Pelita ditutup dengan gantang, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, tidak perlu lagi. Lalu pelita di tempat tidur, itu kepuasan-kepuasan dalam percabulan, tidak perlu lagi. Sudah dipuaskan oleh Tuhan. Kalau kita memuaskan Tuhan, Tuhan memuaskan kita. Tidak perlu kepuasan di dunia dibawa masuk ke gereja. Tidak perlu. Oh seperti itu loh. Yang di TV itu, ayo kita bentuk biar kaum muda senang. Wah, ini bahaya. Kepuasan dunia tidak pernah memuaskan, malah memicu mencari kepuasan terus. Hanya kepuasan dari Tuhan yang memberikan kepuasan sejati kepada kita. Kalau kepuasan dari Tuhan masuk di dalam kita, maka kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Lalu urusan makan minum, urusannya Tuhan. Pendeta Benyamin dan Rina Site, urusan makan minum, urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Kerajaan surga bukan soal makan minum. Hamba Tuhan itu bukan mencari makan minum. Urusan kerajaan surga, makanya diberi kunci kerajaan surga. Supaya urus kerajaan surga. Urusan makan minum bagaimana? Sesudah ini, kamu boleh makan minum, sana, sudah. Saya sering mengatakan kalau umpama seperti saya, perut saya kecil saja, satu piring ya tambah sedikit. Pengerja menyediakan ini. Yang saya makan dengan yang belum dimakan, lebih banyak yang belum dimakan. Betul ya? Nah, itu. Jadi makan silakan. Nah, itu urusan kita. Urusan Tuhan. Makan minum urusan Tuhan. Jangan malah hamba Tuhan mencari makan minum, meninggalkan pekerjaan Tuhan, salah. Ya, urusan makan minum urusannya Tuhan. Kemudian ya, urusan makan minum urusan Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5. Wahyu 19:11. Kalau setia benar pakai ikat pinggang, kita dipakai dalam gerakan kuda putih, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kita dipakai menunggangi kuda putih, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Baik secara kuantitas, baik secara kualitas. Nah, Pendeta Benyamin, kita semua kita saling mendoakan supaya kita dipakai secara kuantitas bertambah, tapi kualitas juga bertambah sampai kesempurnaan. Itu tubuh Kristus. Bayi dilahirkan, nah nanti punya anak, jadi besar kualitasnya, menikah lagi, punya anak lagi, terus berkembang. Begitu. Kuantitasnya bertambah, kualitasnya juga bertambah. Saling mendoakan kita semua. Ya, Tuhan tolong kita semua. Lalu yang terakhir, ikat pinggang itu menjadi perhiasan mempelai. Yeremia 2:32. Nah ini siap. Punya perhiasan mempelai, sudah siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Pengantin perempuan mempelai. Jadi setia dan benar, ikat pinggang setia dan benar adalah perhiasan dari mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk nikah sempurna, perjamuan kawin anak domba, sampai masuk Firdaus 1000 tahun, sampai masuk kerajaan surga kekal selama. Ada kuncinya diberikan. Ini ketekunan yang kedua. Tekun dalam iman pertama, tidak goyah, tidak bimbang terhadap pengajaran benar. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Apapun pencobaannya, apapun kesusahannya, tetap pegang teguh. Tuhan tolong kita semua. Ya. Yang kedua tadi yaitu tetap setia kepada Tuhan. Mulai setia dan benar, setia dan berkobar, setia baik, setia bijaksana. Ikat pinggang, setia dan benar. Itu urusan kita. Dalam nikah setia benar, dalam ibadah pelayanan setia benar, urusan makan minum urusannya Tuhan. Tuhan yang urus semuanya. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan menjadi mempelai Tuhan.
Setia dan benar ya, Pak Pendeta Benyamin, karena tuh dalam nikah yang benar hanya ada satu suami, satu laki-laki, Adam, satu laki-laki, dan ada perempuan, satu istri, satu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Itu dipertahankan ya. Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang ketiga, terakhir, yang ketiga. Berpraktek sehari-hari, bertekun dalam iman. Supaya kita tetap di jalan salib. Tetap di jalan salib, jalan yang sempit sampai terbukalah pintu kerajaan surga. Kunci kerajaan surga diberikan pada kita. Kisah Rasul 13:43. Kisah Rasul 13:43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Ini yang ketiga. Kita harus tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Belas kasih Tuhan. Itu saja, apalagi bangsa kafir. Bangsa kafir ini ya kemurahan Tuhan. Yesus sudah mati dengan 4 luka utama, sudah mati. Untuk menebus, menyelamatkan bangsa Israel. Itu kasih Tuhan kepada umat pilihannya. Bangsa kafir belum dapat. Dia mati untuk bangsa Israel. Tetapi prajurit Romawi menombak lambung Yesus, keluar darah dan air. Inilah dia sudah mati pun masih ingat bangsa kafir. Ini lebih dari kasih, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, boleh kasih karunia Tuhan kepada bangsa kafir. Nah itu ingat baik-baik. Mereka ingat baik-baik. Tuhan tolong yang saudara kasih karunia, tetap hidup dalam kasih karunia, belas kasih, kemurahan yang seharga korban Kristus di kayu salib. Seharga korban Kristus itu kemurahan Tuhan. Belas kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Ya. Apa? Saudara kalau tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan yang seharga korban Kristus, yaitu pertama, Roma 2 ayat 4. Kalau kita menghargai kemurahan Tuhan, bangsa kafir hidup dari kemurahan Tuhan, apa ini? Apa yang terjadi? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau kita betul-betul hidup dalam kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, maka yang pertama, kita bisa bertobat, stop dosa, selesaikan dosa, berhenti berbuat dosa, kembali pada. Loh bagaimana om? Orang sudah berbuat dosa kok bisa berhenti? Caranya saling mengaku, saling mengampuni. Ini pelayanan pertama kita. Pelayanan pertama sebagai hamba Tuhan. Pelayanan pertama sebagai suami, sebagai istri. Selesaikan dosa. Itu pelayanan pertama. Kalau kita menikah ada dosa, lebih baik tidak menikah. Kalau kita melayani tapi mempertahankan dosa, lebih baik tidak melayani. Karena kita menipu diri sendiri, menipu Tuhan. Pelayanan pertama, mari selesaikan dosa. Kalau salah ya ngaku. Sama hamba Tuhan. Salah dalam organisasi ngaku. Datang ampuni saya. Ngaku. Kalau tidak salah ya tetap. Kalau salah ya ngaku. Harus. Kalau tidak ngaku, waduh menipu diri sendiri. Menipu Tuhan. Menipu sidang jemaat. Menipu itu. Sudah ya? Menipu semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Dalam nikah juga, Pendeta Benyamin dan Rina Sihite, perhatikan. Kalau suami salah, ngaku. Ampuni saya kepada istri. Istri mengampuni dan melupakan. Suami mengaku, diampuni, jangan berbuat lagi. Istri mengaku dan melupakan. Selesai. Dosa sudah dipaku di atas kayu salib. Tidak bergerak lagi. Tidak mengganggu lagi. Sudah stop. Ini pelayanan pertama.
yang sering tidak disadari. Saya sering kita masuk sekolah Alkitab, oh sudah mau khotbah. Belum. Pelayanan pertama, bertobat, selesaikan dosa. Selama ada dosa kita akan terganggu terus. Dosa itu yang membuat sengsara, dosa itu yang membuat sombong, dosa itu yang membuat dusta, dosa itu yang membuat semuanya. Dan hancurlah nikah kita, hancurlah pelayanan kita. Semoga kita mengerti. Saudara, Tuhan tolong kita semua. B, kedua, maka saudara, 2 Korintus 4 ayat 1. Ini hidup dalam kasih karunia. Maka 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kedua, tidak tawar hati. Satu, selesaikan dosa. Itu pelayanan nikah, pelayanan ibadah, pelayanan yang pertama. Bukan berkhotbah. Dalam nikah bukan apa suatu yang lain-lain, bukan. Bertobat dulu, selesaikan. Saya selalu katakan kepada kaum muda, kalau mau menikah saya tatar, lalu saya katakan, selesaikan dosa. Antara kalian berdua, antara kamu dengan si A dulu, kamu dengan si B, kamu dengan orang tuamu, selesaikan. Jangan masuk dalam nikah dengan adanya dosa. Jangan ditutup-tutupi, diam. Biar enggak tahu orang. Jangan. Selesaikan. Itu ada salib. Itu ada kesatuan. Tadi saya lanjut ya, saling mengaku, saling mengampuni, ada salib. Suami laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, ditambah satu, keduanya menjadi satu. Kalau ada salib di antara suami istri, nikah itu pasti jadi satu. Tidak boleh ada mertua, tidak boleh ada orang tua, tidak boleh ada anak, tidak boleh. Maksudnya kalau ada masalah apa-apa, jangan orang tua yang di tengah. Kalau orang tua, satu suami, satu istri, satu mertua. Jadi berapa jadi nikah itu? 3. 1, 1, 1, 3. Kalau anak ikut-ikut, anaknya 2. 1, 1, 1, 1, 1. Jadi 6. Kacau nikah itu. Kalau ada salib, hanya ada salib. Saling mengaku, saling mengampuni. Belas kasih Tuhan. Nikah itu jadi satu. Kedua, tidak tawar hati. Dalam nikah rumah tangga, jangan ada perkataan, wah kenapa aku milih kamu ya? Wah parah. Jangan. Itu menyakiti. Atau kalau aku tidak pilih kamu, kamu sudah jadi apa? Jangan. Belum tentu. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, lalu kita berkata pada istri umum, wah kalau aku tidak pilih kamu, kamu mau jadi apa? Belum tentu kalau kita tidak pilih dia, kita dipakai Tuhan seperti ini. Belum tentu. Hanya karena doanya dia, kita bisa dipakai. Jangan semena-mena. Saudara, jangan tawar hati. Tuhan tolong kita semuanya. Kecewa, tawar hati itu kecewa, putus asa. Tinggalkan nikah rumah tangga. Kecewa, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah pelayanan. Itu kalau pelayanan pada Tuhan. Jangan sampai. Itu tawar hati namanya. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, tidak tawar hati. Tuhan tolong. Menghadapi apa? Kenapa banyak tawar hati dalam nikah, tawar hati dalam pelayanan? Karena kita luar biasa menghadapi dunia akhir zaman. Kemarin sudah kita baca Yohanes 15 ayat 25, ayat Yohanes 16 ayat 1. Itu ayat 1 dan 2. Kita hadapi ini di akhir zaman. Dan banyak kecewa. Belum mau dibunuh, baru tidak dikasih apa, sudah kecewa. Sudah KO kita. Ini yang terjadi sekarang. Mari Yohanes 15, tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Yohanes 16 ayat 1, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Nah, ini yang kita hadapi. Yang kita hadapi di akhir zaman yang menghantam nikah, menghantam pelayanan, ibadah pelayanan.
adalah seharusnya di dunia ini, tapi sudah masuk dalam gereja Tuhan, sudah masuk dalam nikah. Kebencian tanpa alasan. Oh, kalau istri benci tanpa alasan, aduh, saya sebagai gembala sudah rasa, tidak usah, sudah, tidak mau. Oh, ngeri. Begini bu, begini. Oh, begini om, begini om, begini. Begini bu, oh, begini, begitu. Waduh, saya ngomong 1, dia 1000. Tidak kuat. Sampai ada dulu belum saya jadi hamba Tuhan, saya datang ke rumahnya. Saya tinggal di gereja, jadi ya ikut-ikut besuk aja. Besuk, tinggal di gereja juga saya dulu waktu sekolah. Jadi begitu, besuk-besuk. Lalu temui istrinya di garasi, suaminya di dalam. Nanti kalau suaminya ke garasi, istrinya ke dalam. Lama-lama saya berteriak, kalau suami ada di sorga, istri di mana? Padahal belum hamba Tuhan saya. Nangis mereka berdua, pelukan langsung. Ngeri kalau kebencian tanpa alasan. Salah, pokoknya salah, harus salah. Wah, bagaimana? Harus salah. Jadi akhirnya dusta, apa, semua usaha dilakukan. Ngeri kebencian tanpa alasan. Jangan diikut-ikut ya, jangan diikut-ikut. Itu di dunia. Jangan masuk di gereja, jangan masuk di rumah tangga. Kebencian tanpa alasan. Orang benar dibenci, orang yang salah disanjung-sanjung. Waduh, ngeri. Itu yang kita hadapi. Banyak yang kecewa. Belum dikucilkan, dibenci, dikucilkan, dibunuh karakternya bisa. Kalau bunuh pakai pisau mungkin tidak berani, tapi dibunuh karakternya. Wah, disebar-sebarkan ini itu, wah, macam-macam. Ini terjadi sekarang. Yang kita hadapi dalam nikah terjadi, dalam rumah, dalam pelayanan terjadi. Kita hadapi. Tapi Tuhan sudah beri kekuatan. Jangan kecewa. Ingat kemurahan Tuhan. Pendeta Benjamin, Saudara Rina, ingat. Saya dulu ingat. Saya datang di Lempinel, Kristus Ajaib Johor. Aduh, perjuangan. Ditolak saya. Ditolak. Karena suratnya hilang, surat panggilan. Hilang, dicari berapa hari. Tidak bisa. Hilang. Lalu Tante Pong bilang, kalau suratnya hilang ya berarti bukan kehendak Tuhan. Tidak usah. Waduh, saya tambah. Yang ompong lain lagi. Kamu, oh jangan berhenti kerja ya. Jangan berhenti. Padahal saya sudah gemetar kasih apa itu matnya. Om, saya mau menyerah sepenuh. Jangan berhenti kerja ya. Lalu setelah itu ketemu lagi. Oh jadi kamu? Jadi. Tapi jangan di asrama ya. Seperti pindang di asrama itu. Banyak orang. Kamu tinggal di rumah aja. Aduh. Udah saya. Sudah ya. Begitu. Sudah ya. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ingat. Ketika saya bisa membawa. Saya tidak punya koper waktu itu. Saya hanya ingat pakai kardus. Kardus kalau di sini. Kotak, isi baju, isi ini saya bawa. Dengan senangnya. Sudah boleh di asrama, sudah ini. Senang. Itu kemurahan Tuhan. Ingat baik-baik. Apapun yang terjadi dalam ibadah pelayanan kita. Ingat kemurahan Tuhan ketika menginjakkan kaki di Lempinel Kristus Ajaib. Ketika kita diterima untuk belajar pengajaran. Itu kekuatan kita. Tidak akan pernah kecewa apapun yang dihadapi. Tidak akan pernah mundur. Tidak akan pernah bergeser sedikit. Pegang teguh kemurahan Tuhan. Tidak kecewa menghadapi kebencian tanpa alasan. Doakan mereka. Tidak kecewa menghadapi pengucilan. Tidak kecewa menghadapi menghadapi pembunuhan karakter dan lain-lain. Tidak kecewa. Kita doakan mereka. Kita tetap maju dalam pelayanan. Pendeta Benjamin tetap maju dalam pelayanan. Apa yang kita perbuat di saat menghadapi kebencian, di saat menghadapi pengucilan, di saat menghadapi kesukaran, kesulitan, apa yang kita lakukan? Yohanes 15, 25, 26. Roh Kudus yang menolong kita. Tetapi firman 26, 27.
Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Justru jangan berhenti bersaksi. Gelap hanya bisa dikalahkan dengan terang kesaksian. Terang kesaksian. Puji Tuhan. Setelah pandemi ini mulai bergerak lagi, pekerjaan Tuhan sudah mulai tiap bulan satu kali. Biasanya 1 bulan 2 kali. Sekarang dibatasi 1 kali dulu, 1 kali. Bersaksi harus. Mana yang benar, mana yang salah, bersaksi. Tentang firman, bersaksi. Harus bersaksi. Kita oleh kekuatan Roh Kudus, kita harus menjadi saksi yang benar. Memberitakan pengajaran yang benar. Untuk melawan ajaran palsu, dosa-dosa itu kegelapan. Dosa-dosa kebencian tanpa alasan, semua dikalahkan oleh terang firman pengajaran. Tadi lagunya ya. Lagu ya, ada tadi lagu yang pertama dari mana itu? Dari Morowali yang terang firman pengajaran. Nah, itu betul. Hanya bisa dikalahkan oleh itu. Di dalam nikah juga menghadapi istri yang benci, suami yang benci istri yang hadapi dengan bersaksi tentang terang pengajaran yang sudah mendarah daging dalam hidup kita, yang sudah menjadi praktek dalam hidup kita. Bersaksi. Nah, setelah itu Roh Kudus juga menolong kita. Setelah bersaksi belum cukup, tambah 1 terakhir. Roma 8:26. Roh Kudus menolong kita menyembah. Banyak menyembah, menghadapi kebencian, menghadapi tanpa alasan. Tanpa alasan tuh yang benar dibenci, yang salah dipuji. Nah, itu tanpa alasan. Tanpa alasan. Saudara ya, semoga kita mengerti. Kesulitan dan lain banyak tersungkur. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus menolong kita banyak menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan, dengan hancur hati, hanya mengaku, Tuhan, siapa saya? Siapa saya? Ingat masa lalu kita, manusia berdosa. Ingat masa lalu kita ketika kita baru masuk Lempinel Kristus Ajaib, harus diingat. Itu masa lalu kita. Harus jadi pegangan. Bagaimana kita dulu masih belajar itu. Sudah ingat itu. Jangan sombong, jangan banyak merendahkan diri. Berseru kepada Tuhan dengan keluhan tak terucapkan. Dengan hancur hati, saya ini siapa Tuhan, tidak bisa apa-apa. Mohon kemurahan. Tadi kalau pendeta Benyamin dan Rina Sihite diisi satu pengajaran benar, bertahan pada satu pengajaran benar, teguh, maka sepakat dua hati diisi dengan satu pengajaran benar, dia jadi sepakat satu hati, mintalah apapun dikabulkan. Boleh ayatnya Matius 18 ayat yang ke-19, satu ayat lagi selesai, satu lagi selesai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sepakat itu satu hati. Kapan bisa satu hati? Sekarang ini beda hati laki dan perempuan. Perempuan beda hatinya. Laki kepingin ini, perempuan kepingin ini. Tapi kalau diisi satu pengajaran yang benar, maka dia menjadi meja roti sajian. 6 roti suami sudah diisi firman, pengajaran benar. 6 roti istri sudah diisi pengajaran yang benar. Keduanya sepakat satu hati. Di atas mereka ada dupa yang dibakar. Di atas roti ada dupa yang dibakar. Ada doa penyembahan. Menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Maka doa akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam hidup kalian berdua. Ayat terakhir. Rut 3 ayat 18. Ini pesan Naomi kepada Rut. Lalu kata mertuanya itu, duduk saja menanti. Tidak usah kamu yang bingung menghadapi apapun. Ini rumusnya. Duduk saja menanti anakku
sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang ini, Boas, Yesus tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Amin. Amin. Ya, Tuhan tolong kita. Duduk banyak menyembah Tuhan. Duduk membaca firman. Banyak menyembah Tuhan. Biarlah Yesus, Gembala Agung kita, mempelai pria yang berkarya, bekerja, menyelesaikan segala sesuatu yang belum beres, belum selesai. Hari ini juga. Tadi lagi pada hari ini. Selesai semua yang belum beres, belum selesai. Selesai pada hari ini. Sampai kita sempurna seperti dia. Selesai semuanya, sempurna seperti dia, untuk layak menyambut kedatangan. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus, sampai layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Masuk Firdaus, nikah sempurna, Firdaus sampai Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamat. Inilah bekal dalam kado dari Tuhan dalam pernikahan kedua saudara kita ini. Itulah kunci kerajaan surga. Jalan salib harus ditempuh dengan kekuatan bertekun dalam iman. Tekun dalam iman, tidak goyah menghadapi apapun, tetap pegang teguh pengajaran benar, iman yang sempurna, yang murni bagaikan emas murni, itu yang bertahan sampai Tuhan datang. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan, setia benar, setia baik, setia bijaksana, setia berkobar dalam ibadah pelayan, dalam nikah, rumah tangga. Yang ketiga, tetap hidup dalam kasih karunia. Apa? Hidup dalam kasih karunia, maka pertama selesaikan dosa. Kalau dosa sudah selesai, ya, kita satu selesaikan dosa, bertobat. Ya, bertobat nomor satu, kita harus bertobat. Kedua, kita tidak kecewa, tapi kita bersaksi menyembah Tuhan. Kalau kita selesaikan dosa, Tuhan selesaikan semua yang belum selesai. Percayalah, apapun yang kita hadapi, tantangan rintangan, Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita sampai kita sempurna, nikah yang sempurna sampai Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Jadikan aku rumah doamu, kau telah memilihku. Ayo, ya. Oh, kita mau masuk peneguhan dulu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kedua calon mempelai bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat tetap duduk, ya, tetap duduk. Ya, berpegangan tangan kanan dengan kanan, bangkit berdiri, ya. Berpegangan tangan kanan dengan kanan. Kita akan masuk peneguhan dan pemberkatan nikah. Kedua orang tua bangkit berdiri, bisa mendekat, ya, bisa mendekat kepada anak masing-masing. Kemudian hamba Tuhan yang mewakili boleh maju, silakan. Para hamba Tuhan bisa maju, bisa mendoakan juga. Mari, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan, ya, untuk peneguhan pemberkatan nikah ini. Di dalam Efesus pasal 5 dibantu, ya, ayat 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nikah kalian berdua akan menjadi satu daging.
Kalau kunci kerajaan surga kalian bawa, itulah salib ditambah bertekun dalam iman, pedang. Bawa dua ini, jangan lepas, jangan tukar apapun, bawa dalam sepanjang jalan kehidupan kalian. Akan menjadi satu. Ayat 32, satu daging. Kemudian rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus jemaat. Satu daging akan mencapai perjamuan kawin anak domba, nikah yang sempurna. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Puji Tuhan. Baik, saudara akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, Allah sebagai pencipta nikah, Gembala Agung ada di tengah kita sebagai saksi dari surga. Saksi dari surga. Kemudian kedua orang tua kalian juga menjadi saksi dari bumi. Beberapa hamba Tuhan menjadi saksi dari dunia ini, dan sidang jemaat juga menjadi saksi dari dunia. Supaya nikah kalian berdua menjadi terang di hadapan surga, terang di hadapan Tuhan, di hadapan surga, dan terang di hadapan manusia, di hadapan dunia. Sampai mencapai terang dunia sempurna seperti Yesus. Puji Tuhan. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, harap dijawab dengan jelas. Kalau ya saya mau, pria, berarti wanita juga ya saya mau. Serempak ya. Baik, sampai disebut namanya nanti ya. Baik. Tuhan memberkati kita semua. Kepada mempelai pria, maukah saudara pendeta Benyamin Kanatu menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjuang untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan, dan memelihara, mengasuh, melindunginya, dan berjanji menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup. Saudara pendeta Benyamin Kanatu, apakah jawab saudara? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Jelas ya semuanya. Silakan berikan kepada ya. Kepada istri, maukah saudari Rina Sihite menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Rina Sihite, apakah jawab saudari? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Jelas semuanya. Puji Tuhan. Sidang jemaat boleh bangkit berdiri. Ya, kita akan masuk dalam peneguhan nikah. Kita akan masuk dalam peneguhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ampuni saya sebagai hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan biasa yang banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan. Ampuni, saya tidak layak melakukan pekerjaan besar ini Tuhan. Sebab ini menyangkut nikah seorang hamba Tuhan bersama hamba Tuhan yang lain. Tuhan, ampuni saya, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi saya untuk bisa melakukan pekerjaan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah Saudara Pendeta Benyamin Kanatu dan Rina Sihite telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
Puji Tuhan. Kedua mempelai, silakan berlutut. Baik. Kita menyanyi, Kau telah memilihku, jadikan aku rumah doamu. Puji Tuhan. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaanku, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dengan ukur Bapak Ibu, Benyamin tentu banyak kesalahan, kekurangan dari kecil sampai sekarang. Diampuni, direstui, diampuni dan direstui. Haleluya. Juga Rina banyak kekurangan, kelemahan, diampuni dan direstui oleh kedua orang tuanya. Haleluya, 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 haleluya. Terus dengan pelan-pelan. Itu kerinduan kami hamba-Hamba-Mu. Sebelum sidang jemaat lebih dahulu kami menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa-Mu, demi sidang jemaat bisa sempurna juga seperti Engkau. Sekali lagi Tuhan, saya manusia berdosa, ampuni kekurangan kelemahan saya. Sucikanlah oleh darah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ampuni saya Tuhan. Sucikan oleh darah-Mu. Bubuhkan berkat atas dua tangan hamba ini Tuhan. Urapi tangan hamba bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Sandatoding. Urapi kami supaya tangan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ditumpangkan kepada kedua mempelai ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari surga atas nikah kalian berdua. Haleluya. Supaya nikah kalian berdua sungguh-sungguh mendapatkan kunci kerajaan surga. Haleluya. Pintu-pintu di dunia akan terbuka sampai pintu surga terbuka bagi mereka berdua dan bagi sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mereka bisa menjadi berkat bagi yang lain sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan keturunan pada mereka berdua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka berdua menggembalakan sidang jemaat di Morowali dimanapun Tuhan. Engkau tolong semuanya, Engkau tolong sidang jemaat diberkati juga sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka berdua tanpa pamrih, banyak pengorbanan-pengorbanan, sekarang sudah merelakan
mereka berdua, merestui mereka berdua masuk dalam nikah. Tuhan tidak melupakan mereka juga. Balaskanlah berkat berlipat kali ganda juga. Berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga. Mereka juga bahagia di dalam Tuhan sampai nikah yang sempurna juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Silakan duduk semuanya. Baik. Berhadapan. Pendeta Benyamin, cincin ini tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Gambaran kasih Allah. Ada apa-apa di dalam nikah, di dalam pelayanan, jangan lari ke tempat lain. Jangan lari kepada siapapun. Lari di bawah kaki salib Tuhan. Disitulah kasih Tuhan dicurahkan. Engkau akan kuat, engkau akan menang sampai sempurna. Sematkan di jari manis sebelah kanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keras. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kecil atau yang besar? Pinjam pas. Oke. Rina juga ya. Ada apa-apa dalam nikah jangan lari kepada siapa. Tetap lari kepada kasih Tuhan. Inilah kekuatan, inilah kemenangan, inilah kesempurnaan. Ya, sematkan juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan. Pelayanan pertama dibuka selayarnya yang bagus. Pelayanan pertama, ya. Jangan ada kerut-kerutnya. Dilihat belakang, samping, tidak ada kerut-kerutnya. Kiri. Belakang. Ini. Wah, tambah kerut ini. Belakang. Sudah siap? Oke. Cium pipi kiri kanan. Diterima sebagai istri. Kiri kanan. Ya. Ya. Bapak Benyamin. Ibu Benyamin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Langsung ditutup. Mohon doa untuk ulang tahun pernikahan yang ke-11 Pendeta Edo Siringu-Ringu hari ini juga 23 Februari. Ya, puji Tuhan. 11 tahun yang lalu saya juga melayani di sini ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari saya tutup, Pak. Ya, baik. Kita tundukkan kepala, semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan yang ke-11 Pendeta Edo Siringu-Ringu bersama istri. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Berkat-berkat pembukaan rahasia firman Tuhan diberikan kepada mereka. Mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka selalu menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih, satukan nikah mereka untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Sampai mencapai perjamuan kawin anak domba. Nikah sempurna jika Yesus datang kedua kali. Sampai ke Firdaus, sampai ke Yerusalem baru. Gembalakan mereka semua sampai mengaku takkan kekurangan aku. Sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua hadirin yang sudah datang, baik pihak keluarga, sidang jemaat, dari hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat dari luar, semuanya Tuhan yang sudah hadir, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Apapun yang diperbuat mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan yang membalaskan berkat
berlipat kali ganda. Acara resepsi juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasih Tuhan. Terima kasih semuanya. Tidak ada aral yang melintang, tidak ada celaka mara bahaya. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, menggagalkan kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Biarlah kebahagiaan surga ada di tengah resepsi ini Tuhan, untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Dan jika mulai hari ini kami berpisah satu dengan yang lain, kemanapun kami pulang, daerah Wawondula, daerah Sorowaku, daerah manapun, darat, laut, udara, lindungilah kami semua Tuhan. Jauhkan dari celaka mara bahaya, virus, penyakit dan lain-lain. Tiba di pos masing-masing dengan selamat sehat untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat, saya serahkan pada protokol.